Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliza Nur Aziza dari kelas 12 IPS 3. Saya akan menjelaskan mengenai analisis perubahan sosial gaya berpakaian masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata pelajaran sosiologi yang diampu oleh Bapak Afiri Novi Kurniawan, SPD MPD. Berdasarkan analisis perubahan sosial gaya berpakaian masyarakat Indonesia, teori yang digunakan adalah teori siklus. Gaya berpakaian masyarakat Indonesia mengalami perkembangan secara bertahap, yaitu setelah sampai pada tahap sempurna, maka akan kembali ke tahap awal. Gaya berpakaian pada dasarnya bersifat berulang-ulang. Contohnya, pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia berpakaian adat, memakai kebaya. Kemudian pada zaman sekarang, gaya berpakaian tersebut kembali digandrungi oleh sebagian kalangan masyarakat ketika menghadiri acara-acara pernikahan serta upacara-upacara kelulusan. Berikut ini adalah bukti bahwa perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia bersifat berulang-ulang. Gaya berpakaian masyarakat Indonesia merupakan bentuk perubahan sosial berupa bentuk perubahan kecil. Gaya berpakaian masyarakat Indonesia tidak berpengaruh besar pada kelangsungan kehidupan bernegara. Gaya berpakaian merupakan kebutuhan sekunder, hanya sebagai pelengkap dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, setiap tahun akan terjadi perubahan gaya atau mode pakaian yang sedang tren. Berikut ini adalah bukti bahwa perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia dari masa ke masa. Faktor pendorong terjadinya perubahan sosial pada gaya berpakaian masyarakat Indonesia yaitu 1. Kontak dengan kebudayaan lain. Arus globalisasi mendorong budaya negara barat masuk ke negara kita. Masyarakat yang melihat gaya berpakaian negara barat membuat mereka meniru dan menerapkan gaya berpakaian negara barat. 2. Kemajuan dalam bidang industri. Khususnya kemajuan dalam bidang teknologi sebagai penunjang kegiatan industri pakaian mendorong terjadinya perubahan gaya berpakaian masyarakat Indonesia. Peralatan teknologi produksi maupun teknologi dalam pendistribusian yang semakin maju menjadikan masyarakat memiliki keinginan berinovasi, menciptakan tren gaya berpakaian yang terus mengalami pembaharuan. 3. Sikap konsumerisme. Meningkatnya sikap konsumerisme pada masyarakat menyebabkan masyarakat memiliki keinginan untuk bersikap lebih konsumtif, khususnya dalam hal mengikuti gaya berpakaian. Ketika sikap konsumtif masyarakat meningkat, maka akan mendorong terjadinya perubahan gaya berpakaian masyarakat sesuai dengan gaya berpakaian yang sedang tren. 4. Sikap mudah menerima hal baru. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih berpengaruh pada pola pikir masyarakat yang selalu menerima hal-hal baru. Contohnya, berbagai marketplace sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Marketplace menawarkan berbagai produk dengan berbagai gaya berpakaian yang mengikuti tren. Tampilan dan penawaran yang menarik membuatnya mudah diterima masyarakat Indonesia. 5. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu. Manusia pada dasarnya memiliki keinginan tidak terbatas guna menciptakan hal-hal baru untuk mencapai kepuasan yang diinginkannya. Dalam hal ini, gaya berpakaian adalah salah satu keinginan masyarakat untuk mencapai kepuasan dalam hal kebutuhan berpakaian. Sehingga masyarakat akan berusaha menuangkan ide-ide untuk terus berinovasi menciptakan gaya berpakaian yang baru.
Dampak positif dari perubahan sosial gaya berpakaian masyarakat Indonesia. 1. Kesejahteraan masyarakat meningkat. Keinginan masyarakat untuk berpakaian mengikuti tren dapat mendorong meningkatnya industri pakaian. Hal tersebut berdampak positif karena dapat menyerap tenaga kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. 2. Integrasi sosial. Gaya berpakaian masyarakat dapat mendorong terjadinya integrasi sosial. Sebagai contohnya adalah pemakaian baju batik yang merupakan salah satu identitas asli Indonesia. Saat ini sudah dapat dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai gaya. Bahkan mengikuti tren yang sedang ada. Sekolah, instansi, dan berbagai kelompok masyarakat bahkan sudah memiliki seragam sebagai bentuk solidaritas dan integrasi sosial antar anggotanya. 3. Fleksibilitas dalam berpakaian. Perubahan gaya berpakaian mendorong fleksibilitas dalam berpakaian bagi masyarakat. Masyarakat dapat menyesuaikan gaya berpakaian dengan situasi dan kondisi. Contohnya, masyarakat Indonesia akan memakai kebaya ketika acara pernikahan. Ketika berbelanja ke pasar, maka masyarakat relatif berpakaian santai seperti memakai kaos. 4. Peneguhan identitas. Pakaian dapat menunjukkan identitas seorang individu ataupun kelompok. Contohnya, ketika ada acara resmi di luar negeri, maka pejabat atau bahkan pelajar Indonesia akan memakai batik sebagai bentuk peneguhan identitas bahwa dirinya adalah orang Indonesia. Contoh lainnya adalah seragam bagi pelajar maupun pekerjaan tertentu. Dampak negatif dari perubahan sosial gaya berpakaian masyarakat Indonesia. 1. Cultural lag. Gaya berpakaian masyarakat dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan sosial budaya, karena tidak semua lapisan masyarakat dapat mengikuti tren gaya berpakaian yang terus mengalami perubahan. Contohnya, masyarakat kota akan relatif mengikuti perkembangan gaya berpakaian dibandingkan dengan masyarakat adat dan pedalaman, karena perbedaan tingkat ekonomi maupun perbedaan kemudahan aksesibilitas. 2. Cultural shock. Tidak semua masyarakat mudah untuk menerima budaya baru yang masuk. Beberapa lapisan masyarakat bersifat terbuka, namun ada pula masyarakat yang bersifat tertutup. Tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima masuknya budaya gaya berpakaian ke Indonesia. Bagi masyarakat yang bersifat tertutup, masuknya budaya gaya berpakaian yang dapat berubah sewaktu-waktu dapat menimbulkan terjadinya cultural shock. 3. Kecemburuan sosial. Gaya berpakaian masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas dan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah tentu saja berbeda. Masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke atas relatif lebih tertarik untuk menggunakan pakaian bermerek atau branded. Sedangkan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah relatif apa adanya dalam gaya berpakaian. Perbedaan gaya berpakaian tersebut akan menimbulkan kecemburuan sosial di lingkungan masyarakat. 4. Pencemaran lingkungan. Gaya berpakaian masyarakat yang mengikuti tren berpengaruh pada kemajuan industri, khususnya industri tekstil. Akan tetapi, kemajuan industri tekstil juga berdampak negatif karena menimbulkan pencemaran lingkungan dari limbah kegiatan industri tersebut. 5. Tindak kriminalitas meningkat.
Tren pakaian yang mengadopsi mode pakaian negara barat cenderung memiliki model terbuka. Hal tersebut dapat memicu terjadinya tindak kriminalitas, terutama banyak terjadi pada kaum wanita. Selain itu, gaya berpakaian dengan memakai merek atau brand terkenal dapat menarik perhatian orang yang berniat jahat, karena si pemakai dianggap sebagai orang yang berduit. Demikian tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.